Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton. Angka yang sangat tinggi. Namun kondisi ini harus membuat semua pihak tidak terlena. Stok beras itu tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Melimpahnya stok beras Indonesia itu juga membuat sejumlah negara pengekspor beras seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar gerah. Negara-negara tersebut mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Kementerian Pertanian mencatat per 13 Mei 2025, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,7 juta ton. Dari jumlah itu, 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah atau beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024. Capaian itu tentu membuat kita merasa aman. Beberapa bulan ke depan bila terjadi bencana pangan, kita sudah siap dan juga memiliki cadangan yang memadai. Stok yang tinggi karena penyerapan beras di lapangan berhasil juga menambah keyakinan kita bahwa bila ada insentif yang memadai, petani bersedia menjual beras ke Perum Bulog. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dengan stok yang tinggi ini karena ada sebagian stok yang merupakan beras impor, yaitu 1,68 juta ton. Angka ini cukup tinggi karena Indonesia pernah mengimpor jauh daripada angka itu dan pernah swasembada alias tidak mengimpor. Komponen beras impor dalam stok tentu saja memberikan gambaran kepada kita bahwa masih ada ketergantungan kita pada produsen beras dari luar negeri. Oleh karena itu, stok yang melimpah tidak bisa dilabeli sebagai kesuksesan kinerja sektor pertanian. Bila kita mengamati secara lebih detail produksi beras yang membaik yang mengakibatkan stok melimpah juga karena cuaca yang mendukung. Hujan yang masih terjadi pada musim kemarau memberi peluang penanaman lebih dari sekali. Otomatis produksi akan bertambah. Keadaan seperti ini sudah berkali-kali terjadi hingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras beberapa tahun lalu. Tanpa adopsi teknologi apapun dan juga insentif, produksi beras akan meningkat. Oleh karena itu, bila kita benar-benar memiliki perhatian besar terhadap masalah pangan, segala aspek harus mendapatkan perhatian. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki fokus yang sama bahwa pertanian dan pangan adalah masalah penting atau berkaitan dengan ketahanan nasional. Dari sini kemudian dijabarkan dalam program yang jelas dan mendukung produksi pangan. Sudah lama sektor pertanian terabaikan seperti terlihat pada indikasi lahan yang semakin sempit. Minat anak muda menjadi petani menurun. Penyediaan sarana dan produksi pertanian juga tidak memadai hingga insentif buat petani masih kurang. Bila pemerintah ingin kembali memberikan perhatian pada sektor pertanian dan pangan, maka semua urusan itu harus segera dibereskan. Kita ingin produksi pangan lebih lestari dan petani juga sejahtera. Saudara, saatnya kita mengulas harian Kompas yang terbit hari ini edisi Kamis 15 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman muka harian Kompas, saudara. Ada sebuah foto berita terlebih dahulu di sini memperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed Al-Shara. Dalam pertemuan ini, saudara, Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pertama dalam 25 tahun yang bertemu dengan pemimpin Suriah setelah ia menawarkan keringanan sanksi dengan menawarkan jalan baru bagi negara yang dilanda perang. Kita akan bergeser ke informasi lain, saudara, masih di halaman muka, tepatnya di sisi sebelah kanan atas di sini, mengenai dinamika yang terjadi di tanah air. Pekerja terdidik makin rentan menganggur. Informasi yang dibahas di sini, saudara, ekonomi melambat menyebabkan pengangguran meningkat, terutama di kalangan sarjana. Ketimpangan pendidikan dan kebutuhan industri jadi masalah serius. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pelibatan warga sipil, kemudian kita akan ke informasi lainnya, saudara. Ada informasi juga yang dibahas di halaman muka harian Kompas terkait dengan peledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Pelibatan warga sipil ini dipertanyakan. Ledakan amunisi afkir atau tak laik pakai di Garut, Jawa Barat masih memunculkan tanda tanya. Hal ini terutama karena adanya pernyataan dari sejumlah kerabat warga sipil yang menjadi korban ledakan.
bahwa kerabatnya ini dibekerjakan TNI dalam pemusnahan amunisi dengan upah harian Rp150.000 dan sudah melakukan aktivitas ini selama 10 tahun terakhir. Kegiatan ini juga, saudara, dilakukan tanpa pelatihan khusus dan mempelajarinya secara otodidak. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.